Baik, pada video kali ini, yaitu video yang ketiga, kita itu akan membahas aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Misalkan kalian diminta menentukan turunan fungsi fx sama dengan sin 2x min 5, rumus turunan yang sudah kalian pelajari sebelumnya tidak memungkinkan kalian untuk menentukan f aksen x. Coba kalian amati fx. Kalian amati fx sama dengan sin 2x min 5. Itu merupakan sebuah fungsi komposisi. Nah, pada kenyataannya, andaikan y itu sama dengan fu, dan sin u, y itu sama dengan fu sama dengan sin u, dan u itu sama dengan gx sama dengan 2x min 5. Jadi, fu sama dengan sin u. Ini, berarti 2x min 5 ini sama dengan u jadinya. Maka dapat ditulis y fx sama dengan fgx, atau yakni f sama dengan fungsi komposisi f dan g, atau bisa dibaca fog. Kita telah mengetahui cara menentukan turunan fungsi f dan g, sehingga akan bermanfaat sebagai aturan yang memberitahu kita terkait menurunkan f sama dengan fungsi komposisi f dan g dalam bentuk turunan f dan g. Nah, ternyata turunan fungsi komposisi adalah hasil kali turunan f dan g. Fakta ini merupakan salah satu dari aturan turunan yang terpenting, dan inilah yang disebut dengan aturan rantai. Definisi aturan rantai, jika f dan g keduanya fungsi-fungsi yang dapat diturunkan atau terdiferensialkan, dan f sama dengan fungsi komposisi f dan g adalah fungsi komposisi yang didefinisikan oleh fx sama dengan fgx, maka fx dapat diturunkan menjadi f aksen x yang diberikan oleh hasil kali f aksen x ini sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Dalam notasi Leibniz, jika y sama dengan fu dan u sama dengan gx, serta keduanya merupakan fungsi yang dapat diturunkan atau terdiferensialkan, maka dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Seperti itu. Agar lebih mudah kita memahami konsep aturan rantai, kita pelajari contoh 5 berikut. Tentukan f aksen x jika fx sama dengan cos 4x min 5. Nah, untuk menggunakan persamaan pertama. Menggunakan persamaan pertama itu artinya menggunakan persamaan yang ini. Jadi kita nyatakan f itu sebagai fx, yaitu fungsi komposisi f dan g, sama dengan fgx. Dengan fu itu sama dengan cos u ya, dan u sama dengan gx, jadi mana itu sama dengan 4x min 5. Agar lebih mudah, Bapak tulis soalnya. Soalnya itu adalah fx sama dengan cos 4x min 5. Jadi kita nyatakan f sebagai fx sama dengan komposisi fg dan fgx dengan fu sama dengan cos u, dan u itu sama dengan 4x min 5. Jadi ini punya itu dalam 4x min 5. Kemudian kita menentukan turunan dari fu dan gx. Jadi kita tentukan turunannya itu masing-masing. Jadi turunan dari fu itu kan sama dengan cos u. Turunan dari cos u itu adalah min sin u. Ya, ingat turunan fungsi trigonometri dasar. Kemudian f aksen gx berarti kan sama dengan min sin dalam kurung gx. Jadi nilai u ini diganti dengan nilai gx ini.
Nah, di mana nilai Gx itu adalah 4x min 5. Maka min sin Gx sama dengan min sin 4x. Nah, kemudian karena kita misalkan U itu sama dengan Gx sama dengan 4x min 5, maka turunan dari 4x min 5 yaitu G aksen X itu sama dengan 4. Ini turunan fungsi aljabar. Yaitu di mana kan 4x min 5 F aksen X G aksen X kan 4 dikali 1 dikali X pangkat 1 min 1 min 5 sama dengan 4 dikali 1 kali X pangkat 0 min 5 sama dengan 4. Mohon maaf, ini sebenarnya 0. Agar lebih jelas, mohon maaf tadi Bapak sedikit keliru. Agar kalian tidak salah konsep. G aksen X ini sama dengan 4 dikali 1 dikali X pangkat 1 min 1 dikurangi 0. Sama dengan, karena apa 0? Karena ini merupakan konstanta. Jadi konstanta diturunkan hasilnya itu adalah 0. Maka ini akan menjadi 4 dikali X pangkat 0 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. X pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kita menentukan F aksen X. F aksen X itu adalah sama dengan F aksen Gx dikali G aksen X. Kita substitusi. Nah, di mana F aksen Gx itu kan ini. Min sin dalam kurung 4x min 5. Jadi kita ganti F aksen Gx sama dengan min sin 4x min 5. Kemudian G aksen X kita ganti dengan 4. Kita operasikan, hasilnya itu adalah min 4 sin 4x min 5. Jadi, F aksen X sama dengan min 4 sin 4x min 5. Nah, kemudian menggunakan persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu adalah persamaan yang ini. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Bapak tulis soalnya, fx sama dengan cos 4x min 5. Oke. Nah, kita misalkan u sama dengan 4x min 5. Maka du per dx sama dengan 4. Jadi, ini artinya turunan, ini du per dx-nya artinya u diturunkan terhadap x. Maka hasilnya itu adalah 4. Atau turunan pertama dari u, yaitu turunan pertama dari 4x min 5. Seperti itu. Kemudian y sama dengan cos u. Kita misalkan y itu sama dengan cos u. Kan ini. Y itu sama dengan cos u, di mana u-nya itu adalah 4x min 5. Maka ini sama dengan turunannya itu adalah dy per du. Itu sama dengan min sin u. Yaitu y diturunkan terhadap u sama dengan min sin u. Ingat turunan dari cos. U itu sama dengan min sin u. Seperti itu. Maka f aksen x itu sama dengan, rumus untuk persamaan yang kedua itu adalah ini. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sama dengan kita substitusi dy per du itu sama dengan yang ini, dy per du min sin u. Kemudian du per dx itu adalah yang ini, 4. Kemudian kita operasikan menjadi min 4 sin u. Nah, kita ganti u-nya ini dengan ini 4x min 5. Maka menjadi min 4 sin 4x min 5. Seperti itu. Jadi, f aksen x itu sama dengan min 4 sin 4x min 5. Seperti itu. Nah, catatan. Dalam menggunakan aturan rantai, kita bekerja dari
luar ke dalam. Nah, rumus atau persamaan 1 itu mengatakan bahwa kita menurunkan fungsi sebelah luar, yaitu f, pada fungsi sebelah dalam, yaitu gx. Dan kemudian kita mengalihkan dengan turunan fungsi sebelah dalamnya. Atau dapat kita tulis seperti ini. D per dx itu sama dengan d per dx dari f itu adalah d per dx dari f gx itu sama dengan f aksen, di mana turunan fungsi sebelah luarnya, jadi ini merupakan fungsi sebelah luarnya, dikalikan dengan gx, yaitu dihitung pada fungsi sebelah dalamnya, yaitu ini. Mohon maaf, ini bukan dikalikan, artinya gx ini merupakan fungsi yang ada dalam f, yang ada dalam f, seperti itu maksudnya. Jadi bukan dikalikan. Kemudian, artinya, mohon maaf, pada intinya ya, d per dx f gx itu sama dengan f aksen gx dikalikan dengan g aksen x. Jadi dikalikan dengan turunan dari gx ini. Seperti itu. Nah, agar lebih mudah, kita simak berikut ini. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. Nah, di sini Bapak membahas soal nomor A. Y itu sama dengan sin x min 5x. dy per dx itu sama dengan d per dx sin x kuadrat dikurangi 5x. Nah, fungsi sebelah luarnya itu adalah sin. Dan dihitung pada fungsi sebelah dalamnya, yaitu x kuadrat dikurangi 5x. Jadi ini merupakan fungsi sebelah dalam, fungsi sebelah luar. Nah, kemudian kita tentukan turunan dari sin. Turunan dari sin itu apa? Cos. Tulis nih cos, tetapi fungsi sebelah dalamnya ini kita tetap tulis. Kita tetap tulis. Nah, kemudian fungsi yang ini, secara keseluruhan ini, kita kalikan dengan turunan dari fungsi dalamnya ini. Maka dikalikan dengan 2x min 5, yaitu turunan dari x kuadrat min 5x sama dengan 2x min 5. Sehingga dy per dx itu sama dengan 2x min 5 cos x kuadrat min 5x. Seperti itu. Jadi turunan pertama dari y adalah y aksen. Itu sama dengan dy per dx sama dengan 2x min 5 cos x kuadrat min 5. Nah, jadi di sini Bapak ingin menekankan untuk soal nomor A ini, y sama dengan sin x kuadrat dikurangi 5x. Nah, fungsi sebelah luarnya itu adalah sin. Kemudian dihitung pada fungsi dalamnya, yaitu x kuadrat dikurangi 5x. Kemudian kita turunkan sin ini, sin turunan itu adalah cos, tetapi fungsi sebelah dalamnya ini kita tetap tulis. Nah, kemudian kita kalikan dengan turunan dari fungsi sebelah dalamnya, yaitu turunan dari x kuadrat dikurangi 5x itu sama dengan 2x min 5. Jadi, turunan dari y sama dengan 2x dikurangi 5x itu sama dengan turunan pertamanya itu adalah 2x min 5 dikali cos x kuadrat min 5x. Jadi, turunan pertama dari y itu adalah y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 2x min 5 cos x kuadrat min 5x. Seperti itu. Nah, ini merupakan kesimpulan dari aturan rantai yang dimana y sama dengan k dikali u pangkat n, maka y aksen itu sama dengan k dikali n, jadi pangkatnya ini diturunkan, kemudian u pangkat n-1, jadi pangkatnya ini dikurangi 1, kemudian u-nya ini kita turunkan, jadi kali u aksen, dikali turunan dari u, seperti itu. Kemudian untuk y sama dengan sin u, maka turunan pertamanya itu adalah cos u dikali u aksen. Jadi turunan dari sin apa?
Turunan dari sin kan cos. Jadi fungsi dalam sin ini kita tetap tulis. Kita tulis, kemudian kita kalikan dengan turunan dari U aksen itu. Seperti itu. Ini jadinya. Selanjutnya, Y sama dengan cos U, maka Y aksennya itu menjadi min sin U dikali U aksen. Turunan dari cos adalah min sin. Kemudian dikalikan dengan turunan dari U, yaitu U aksen. Kemudian Y sama dengan tan U, maka Y aksen sama dengan sekan kuadrat U dikali U aksen. Ingat, turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat. Karena ini U, kita tetap tulisnya U. Kemudian kita kalikan dengan U aksen. Ingat, U aksen ini bukan dikalikan dengan fungsi di dalam sekan kuadrat ini, melainkan dikalikan dengan sekan kuadrat U, seperti itu. Nah, dengan K itu adalah konstanta dan U itu sama dengan UX, seperti itu. Agar lebih mudah, coba kita kerjakan contoh 7 ini, salah satu contoh 7. Nah, di sini Bapak akan mengerjakan contoh yang nomor B, yaitu Y sama dengan tan kuadrat X. Kita akan menentukan turunan pertama dari Y sama dengan tan kuadrat X. Dengan menggunakan konsep rumus sebelumnya. Nah, di mana Y sama dengan tan kuadrat X. Nah, ini sama dengan Y sama dengan tan X kuadrat sebenarnya. Misalkan U itu sama dengan tan X. Jadi kita misalkan yang ada di dalam kuadrat atau di dalam kurung ini sama dengan U, yaitu tan X. Maka U aksen, yaitu turunan dari tan X, itu adalah sekan kuadrat X. Kemudian, Y itu sama dengan tan X kuadrat. Maka, ini kita misalkan bentuknya itu menjadi K dikali U kuadrat. Seperti itu. Ya. Jadi, K ini sebarang konstanta. Seperti itu. Sehingga Y aksen sama dengan K dikali N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. Jadi yang kena itu adalah rumus yang ini. Di mana pangkatnya itu kita turunkan, maka menjadi 2 dikali tan pangkat 2 min 1. Yaitu pangkatnya itu kita kurangkan 1. Kemudian dikalikan dengan turunan dari U, yaitu turunan dari tan X, yaitu sama dengan sekan kuadrat X. Seperti itu. Mana turunan ini kan sudah kita dapatkan sebelumnya di sini, di permisalan ini. Ya kan? Kemudian ini sama dengan 2 tan X dikali sekan kuadrat X. Seperti itu. Jadi turunan pertama dari Y sama dengan tan kuadrat X itu adalah 2 tan X dikali sekan kuadrat X. Bapak ingin tekankan kembali, rumus yang kita gunakan itu adalah rumus yang pertama pada kesimpulan dari rumus sebelumnya. Itu adalah Y aksen sama dengan K dikali N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. Di mana N ini sama dengan 2 karena pangkatnya ini kan 2. Ingat konsep turunan, pangkat diturunkan. Ya. Kemudian U dikali N pangkat 1. Kemudian U-nya ini kan sama dengan tan X. Kemudian pangkatnya ini kita kurangkan 1. Kemudian dikalikan dengan turunan dari U atau U aksen. Itu sama dengan sekan kuadrat X. Sehingga ini menjadi 2 tan X dikali sekan kuadrat X. Seperti itu. Intinya kalian harus paham terkait apa yang kalian misalkan. Kemudian bagaimana caranya menurunkan. Seperti itu. Nah, alasan untuk nama aturan rantai menjadi jelas ketika kita membuat rantai yang lebih panjang dengan cara menambahkan mata rantai yang lain.
andaikan bahwa Y sama dengan FU, U sama dengan GV, dan V sama dengan HX. Dengan F, G, dan H dapat diturunkan. Maka untuk menentukan turunan pertama Y terhadap X dapat kita gunakan aturan rantai 2 kali. Jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Agar lebih mudah memahami konsep yang sebelumnya, yang konsepnya ini, kita coba kerjakan contoh 8, yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin pangkat 3 2x kuadrat min 3x. Oke. Nah, cara yang pertama, ingat, Y sama dengan sin pangkat 3 2x kuadrat min 3x, ini kita dapat ubah bentuknya menjadi Y dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 3x pangkat 3. Nah, selanjutnya kita misalkan V itu sama dengan 2x kuadrat min 3x, dan turunan V terhadap X itu adalah 4x min 3, jadi turunan dari V ini adalah 4x min 3, atau turunan dari 2x kuadrat min 3x sama dengan 4x min 3. Selanjutnya, U sama dengan sin V. Jadi, sinnya ini kita misalkan sebagai U. Ya, karena kan ini sebagai V, maka kan otomatis U itu sama dengan sin V kan. Kemudian U diturunkan terhadap V. Jadi turunan pertama dari U atau turunan pertama dari sin V itu adalah cos V. Kemudian kita misalkan Y itu sama dengan U pangkat 3, di mana U itu adalah sin V. Nah, dengan ini seperti konsep, nah ini kita menggunakan konsep turunan aljabar di sini, U pangkat 3 ini. Tetapi ini merupakan permisalan dari sin V ya. Jangan sampai kalian bahwa mengira ini itu merupakan fungsi aljabar sembarang, seperti itu. Kemudian, dy per du, yaitu Y diturunkan terhadap U, atau turunan pertama dari Y, atau turunan pertama dari U pangkat 3, itu sama dengan 3U kuadrat. Maka, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx, kita tinggal substitusi. Dy per du berapa? Ini kan? Jadi 3U kuadrat dikali dengan du per dv. Du per dv berapa? Cos V. Kemudian, dv per dx berapa? dv per dx 4x min 3. Seperti ini. Kemudian kita jabarkan. U ini kan kita misalkan sebagai sin V. Maka kita ganti U dengan sin V. Maka menjadi 3 sin V kuadrat. Kemudian dikali cos V. V ini kita misalkan sebagai ini. 2x kuadrat dikurangi 3x. Kemudian dikali 4x min 3. Oke. Selanjutnya, kita substitusi lagi. Atau kita ganti. V ini kan sama dengan 2x kuadrat min 3x. Maka menjadi 3 sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x. Ingat, bentuk sin kuadrat ax plus b ini itu sama dengan sin ax plus b kuadrat. Ini kita gunakan untuk mengubah bentuk yang kuadratnya ini menjadi yang ini dia. Kuadratnya dibawa ke dalam. Kemudian dikali cos 2x kuadrat dikurangi 3x dikali 4x min 3. Selanjutnya, 4x min 3 ini kita bawa ke depan. Kita kalikan dengan 3, maka menjadi 12x min 9 dikali sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikali cos 2x kuadrat min 3x. Nah, jadi turunan pertama dari Y itu adalah Y aksen sama dengan 12x min 9 dikali sin kuadrat 2x kuadrat min 3x
dikali cos 2x kuadrat dikurangi 3x. Nah, untuk cara yang kedua, kita misalkan U sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x. Maka U aksen, yaitu turunan dari 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 4x min 3. Selanjutnya, Y sama dengan sin pangkat 3 2x kuadrat dikurangi 3x. Ini kita misalkan sebagai sin pangkat 3U. Karena U sebelumnya kita misalkan dengan ini. Mana dia? Maka ini kita ganti menjadi U, jadi sin pangkat 3U. Nah, kita terapkan Y sama dengan sin pangkat NU, maka turunannya itu adalah Y aksen, itu sama dengan N, pangkatnya itu dibawa ke depan, dikali sin, pangkatnya ini dikurangi 1, dikali U, kemudian dikali cos U. Cos U ini merupakan turunan dari sin U. Ya, cos U ini merupakan turunan dari sin U dikali U aksen, turunan dari ini. Seperti itu. Maka dalam hal ini Y aksen itu kan sama dengan pangkatnya itu 3 kan? Pangkatnya itu 3, mana dia? Pangkatnya itu adalah 3 ini. Berarti kan ini bawa ke depan, berarti kan 3 dalam kurung sin pangkat 3 dikurangi 1, pangkat 3 dikurangi 1 dikali U, kemudian dikali turunan dari sin U. Turunan dari sin U itu adalah cos U. Kemudian dikalikan dengan U aksen. U aksen itu adalah turunan dari nilai di dalam sin ini. Selanjutnya, ini menjadi 3 sin kuadrat, kita ganti U dengan ini. 2x kuadrat min 3x dikali cos U kita ganti dengan ini. 2x kuadrat min 3x dikali U aksen. U aksen itu adalah ganti dengan 4x min 3. Kemudian, Y aksen sama dengan ini dibawa ke depan. 4x min 3 kita bawa ke depan. Agar kita jabarkan. Dikali sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikali cos 2x kuadrat dikurangi 3x. Kemudian ini kita kalikan. Memperoleh hasil itu adalah 12x dikurangi 9 dikali sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikali cos 2x kuadrat dikurangi 3x. Jadi, turunan pertama dari Y adalah Y aksen, itu sama dengan 12x min 9 dikali sin kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikali cos 2x kuadrat dikurangi 3x. Jadi, tergantung dari kalian. Lebih gampang menggunakan cara 1 atau cara 2, silahkan. Dalam menyelesaikan soal tipe seperti ini. Nah, jadi dari soal-soal sebelumnya, yaitu soal contoh 8, yaitu contoh soal terakhir, dapat kita simpulkan bahwa aturan rantai yang lebih lanjut itu ada Y sama dengan sin pangkat NU, maka Y aksen sama dengan N dikali sin N pangkat U, ya, dikali cos U yang merupakan turunan dari sin U, dikali U aksen yang merupakan turunan dari U. Kemudian, Y sama dengan cos pangkat NU, maka Y aksen sama dengan, mohon maaf ini agar kalian lebih paham ya, kita abaikan dulu tanda minus ini. Kan pangkat kita bawa ke depan dulu, berarti N dikali cos pangkat N-1, pangkatnya dikurangi 1 dikali U, kemudian turunan dari cos U itu adalah min sin U, makanya ini ada tanda negatif. Dikalikan dengan U aksen. U aksen itu adalah turunan dari U ini. Seperti itu. Kemudian tan. Y sama dengan tan NU, tan pangkat NU, itu sama dengan Y aksen, di mana pangkat diturunkan, kemudian pangkat dikurangi 1, tan pangkat N1 dikalikan U, kemudian dikalikan dengan turunan dari tan U.
turunan dari tan U adalah sekan kuadrat U, kemudian dikalikan dengan turunan dari U, yaitu U absen. Dan jadilah bentuk dari turunan pertama Y sama dengan tan NU itu adalah seperti ini. Baik, sekian video pembelajaran untuk materi definisi, sifat-sifat, dan aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik dan menemukan konsep dari materi ini dan bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan Bapak ucapkan terima kasih lagi.